Lanjut kita di kisah Masters of the Air episode keempat. Episode kali ini lebih penuh dengan drama guys. Sepertinya sebagai ancang-ancang buat ketegangan di episode berikutnya. Pasukan 100 bomber yang mendarat di Gurun Aljazair harus nginep semalaman sebelum datangnya armada jemputan. Misi kemarin itu adalah misi paling deadly yang pernah mereka jalani, pertempuran yang banyak mengakibatkan korban. Untungnya Crosby masih mampu mengkontrol diri biar gak serupa dengan ibu-ibu hamil. Setengah mati mereka menahan gerah, akhirnya datanglah armada jemputan itu. Di Belgia, Queen diantar oleh putri petani untuk setor muka ke markas pemberontak cabang daerah. Di lokasi itu yang mana merupakan sebuah kedai kecil, telah ada seorang prajurit lain, rekan satu pesawat dengan Queen yang bernama Bailey. Dia juga sedang coba dikirim pulang oleh pihak pemberontak. Bailey saat itu sedang bersama dengan Bob yang mengaku berasal dari skuadron lain. Sebelum dibantu, pihak pemberontak ingin memastikan keaslian dari identitas ketiga orang itu. Satu persatu dari mereka dihadapkan kepada Mr. Pierre, lalu masing-masing diberikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu kadang-kadang sebuah jebakan, seperti sejak tahun kapan Pep Guardiola melatih Real Madrid. Yang gak hafal bola pasti menjawab tahun sekian. Satu persatu harus menjawab pertanyaan dalam bentuk tulisan dan disuruh untuk menyanyikan lagu kebangsaan negaranya. Setelah itu, mereka bertiga dibawa ke pekarangan di belakang kafe. Saat mereka lagi jalan, Bob kemudian dipanggil lalu didor tanpa aba-aba. Pihak pemberontak meyakini bahwa orang itu adalah agen musuh yang disusupkan oleh pihak Nazi. Tidak ada ampun dari para pemberontak buat agen musuh. Penyusup harus didor di tempat saat itu juga. September tahun 1943, pasukan The 100 Bomber masih menghuni Aberthorpe Air Base. Mereka sedang menyambut keberhasilan misi yang ke-25. Para prajurit harap-harap cemas menunggu kedatangan rombongan pasukan yang ditugaskan, termasuk itu Lily, cewek yang pernah akrab dengan Bucky. Beberapa waktu ditunggu, akhirnya pesawat itu pun tiba dengan selamat. Letnan Glenday mendarat dengan spektakuler di pangkalan. Untuk merayakannya, pihak komando kemudian mengadakan sebuah pesta. Glenday dieluk-elukan akan keberhasilannya mencapai rekor 25 kali penerbangan tugas. Bagi para prajurit, 25 adalah angka yang keramat karena setelah 25, mereka akan dibebas tugaskan dan dipulangkan ke kampung halaman. Bersama dengan 12 pilot lain, mereka adalah yang tersisa dari 35 pilot yang diterbangkan dari Greenland tempo hari. Glenday tidak mau melewatkan malam perayaan itu tanpa bersenang-senang dengan Lily. Acara pesta seperti ini tidak diadakan tiap hari, maka dari itu para prajurit pun memanfaatkannya sebaik mungkin. Di antara mereka ada 4 kru yang baru tiba di pangkalan. Mereka kaget bahwa mbak-mbak kantin di pangkalan ini ternyata cewek kece. Keempat orang ini pun mendapatkan sambutan dari duo mayor, Bucky dan Buck. Dua pilotnya sendiri adalah para newbie, namun dengan reputasi yang cukup tinggi karena dikenal sebagai pilot muda yang jempolan. Buck dan Bucky memberikan semangat kepada keempatnya. Setelah salaman dengan dua orang mayor, Letnan Ness, salah satu dari pilot itu, langsung OTW menuju target malamnya. Ia menghampiri Helen sang mbak kantin untuk mengajaknya berdansa. Untung saja momen itu tidak disaksikan oleh Doug yang juga ngebat berat sama Helen. Beda dengan Ness, Rosenthal pilot satunya lebih kepo soal pertempuran. Ia mendatangi Buck dan Bucky menanya pengalaman mereka. Buck dan Bucky tetap memberikan semangat, mereka tidak mau spill segala horor yang pernah mereka alami. Saat itu, keduanya sendiri masih menunggu pencapaian yang ke-25. Buck sudah 21 dan Bucky masih di 20. Situasi perang yang mencekam tidak dipungkiri bikin semuanya mengalami lelah jiwa. Mereka, para prajurit yang baru gabung, belum terbayangkan dengan kengerian yang akan mereka dapatkan. Namun meskipun rontok di jiwa, mereka tetap harus terlihat solid di luaran. Ternyata, Bucky pun merasakan hal serupa. Ingin rasanya dia cuti dulu 1 minggu, main-main ke kota London.
Buck yang melihat kepenatan di jiwa partnernya mendorong Bucky agar ngejabanin rencana itu. Di Belgia, setelah 1 bulan, kedua kru The 100 Bomber menghabiskan waktu di rumah Pak Petani. Kini saatnya bagi mereka untuk keluar dari persembunyian. Mereka akan diantar oleh anggota pemberontak untuk bisa pulang ke pangkalan di Inggris. Sebelum melakukan perjalanan yang panjang itu, terlebih dahulu keduanya diantar ke rumah warga yang lain. Di sana ada seorang gadis remaja yang sedang packing-packing. Anak cewek ini ternyata adalah agen sesungguhnya yang akan menjadi guide kedua prajurit Amerika. Bailey dan Quinn sempat meragu, namun tidak lagi ketika Michu meminta agar bawaan Quinn diperiksa. Agen pemberontak menemukan satu cari kertas yang bisa bikin curiga perwira Nazi. Michu memperingatkan bahwa tindakan bodoh di wilayah mereka sama artinya bawa mati. Sang agen pun membakar potongan kertas notis tersebut. Bulan berikutnya, di bulan Oktober, akhirnya Bucky jadi juga ambil cuti ke kota London. Di sana, ia mampir ke sebuah kafe milik imigran Polandia. Di sana Bucky nemu seorang wanita yang hijrah ke London saat Perang Dunia Kedua dimulai. Agnieszka bisa menebak profesi Bucky karena memiliki kesamaan dengan mantan suaminya yang juga sama-sama seorang pilot. Gemar pamer di hadapan cewek. Seperti juga Bucky yang senang beraksi dan punya obsesi jadi pahlawan perang, Pavel mantan suaminya punya kelakuan yang sama. Makanya dia nggak ikut kabur ketika Jerman datang menyerang Polandia. Agnieszka dengar kabar bahwa sang mantan langsung gugur di minggu pertamanya. Agnieszka yang kesepian ini gak mau berpanjang-panjang bicara, ia langsung ngajak ke acara utama. Mereka pun berakhir menghabiskan malam berdua. Dari jendela kamar itu, Bucky melihat pemandangan huru-hara di kejauhan, sebuah pertempuran udara sedang terjadi di ujung sana. Ia pun mengungkap kegalauannya bahwa dirinya gak jauh beda dengan seorang tentara Nazi yang banyak terlibat dengan pembunuhan. Agnieszka yang merupakan korban kekejaman musuh mereka lalu mengompori bahwa tentara Nazi memang layak dibasmi. Dia pernah melihat sendiri kekejaman mereka, jangan pernah kasihan sama orang Jerman. Pertemuannya dengan Agnieszka membakar lagi semangat tempur Bucky. Sementara Bucky pelesiran di London, Buck dan anggota rekan lain sudah bersiap melakukan tugas penerbangan yang berikutnya. Ness, sang pilot newbie, lanjut nempel bak kantin yang terlihat sudah segar di pagi yang berkabut itu. Ness berharap bahwa ia akan pulang dengan selamat supaya bisa terus menikmati donatnya Helen. Kali itu, mereka akan mengulang misi yang sempat gagal, yaitu untuk membom pangkalan U-boat Jerman di kota Bremen. Seperti biasa, ada saja masalah sesaat sebelum mereka berangkat. Ken Lehman, sang mekanik, masih mencoba memperbaiki baling-baling kiri pesawat nomor 2 tunggangan dari Buck. Ia berkesimpulan bahwa perbaikan harus dilakukan dalam keadaan sambil jalan. DeMarco agak sangsi perbaikan itu bisa dilakukan, namun Buck memilih agar mereka lebih percaya dengan kemampuan para mekaniknya. Sementara pesawat ini mulai jalan, Ken pun memulai aksi reparasi. Dengan cekatan, mekanik muda ini memperbaiki baling-baling tersebut yang gak mau nyala saat pesawatnya dalam keadaan off. Setelah semua baling-balingnya berhasil diperbaiki, ia pun terjun menuju kolong pesawat dan membiarkan pesawat itu pergi. Quinn dan Bailey sudah tiba di kota Paris. Michu memberikan instruksi agar nanti di stasiun, keduanya mengikuti apapun yang ia lakukan. Satu hal yang harus diingat, jangan sekali-kali mereka bicara. Quinn dan Bailey percaya penuh kepada Michu, saking nurutnya mereka hendak ikut ketika Michu pergi ke kamar mandi. Tidak selang lama, petugas pemeriksa tiket kemudian datang. Keduanya mulai panik karena nggak ngerti bahasa Perancis. Saat itu kereta mereka mulai masuk stasiun, terlihat bahwa di luar pemeriksaan dilakukan oleh prajurit Nazi. Hal itu membuat Quinn jadi panik. Ia pun segera lari keluar meskipun Michu sudah balik dari kamar mandi. Quinn dihentikan oleh agen wanita lain yang menyuruhnya agar segera balik ke kursi dengan bersikap santai. Dengan ditemani oleh Manon, Quinn pun balik lalu menyerahkan tiket keretanya. Kereta telah sampai di stasiun, mereka harus segera keluar. Bailey mengancam Quinn agar tidak mengulang tindakan serupa.
Para kru mekanik siang itu sedang melanjutkan pekerjaannya di pangkalan ketika kemudian fokus mereka teralihkan dengan datangnya armada pesawat. Armada 100 Bomber telah pulang sedini itu. Armada ini pulang dalam keadaan ringsek berat, cuma 13 saja dari 24 yang berangkat tadi pagi. Total mereka telah kehilangan 80 prajurit. Pesawatnya Crosby dan Buck tidak ada di antara rombongan yang tiba di pangkalan. Kota Bremen menjadi batu sandungan yang menakutkan bagi mereka. Ken sangat menyesali telah kehilangan Buck. Ia khawatir bahwa itu akibat mesin pesawat yang belum beres ia perbaiki. Namun di antara prajurit yang selamat, Rosenthal sang newbie yang justru berada di antaranya. Seperti biasa, para prajurit pun dikumpulkan untuk menjalani interogasi. Dalam interogasi itu, para prajurit memberikan keterangan bahwa pasukan mereka terhadang oleh barikade flak yang sangat rapat. Pihak komandan mempertanyakan Rosenthal sebagai satu-satunya orang yang selamat di pesawatnya Buck. Orang ini menjawab bahwa kondisi saat itu terlalu chaos hingga terjadinya kekacauan. Melihat Helen yang sedang berada di ruang kantin, ia pun segera mengejarnya untuk memberikan kabar bahwa Ness pun telah gugur dalam pertempuran. Mengenai gugurnya Buck, para teman dekat, selain juga mereka bersedih, mereka pun bingung bagaimana cara mereka harus menyampaikannya kepada Bucky. Sang jagoan sendiri saat itu baru siuman setelah semalaman menjalani pertempuran yang berbeda. Namun alih-alih bersantai, Agnieszka memutuskan untuk langsung pergi. Dia merasa bahwa momen tadi malam sudah cukup bagi mereka. Simba ini tidak mau lagi mengalami kejadian pilu kehilangan seorang pilot dalam hidupnya. Dengan terpaksa, Bucky pun melepasnya pergi. Sang pilot pada akhirnya harus nyari sarapannya sendiri. Sekalian ia mendatangi sebuah lokasi yang tadi malam terkena lontarannya bom Nazi. Melihat penderitaan warga yang berduka atas kematian keluarganya, ia pun jadi setuju dengan Agnieszka bahwa orang Jerman memang tidak untuk dikasihani. Dekat dengan coffee shop yang dituju, Bucky sudah pede saja melihat highlight berita hari itu. Pasukan The 8th Air Force telah berhasil menghajar kota Bremen. Namun ia pun jadi kaget ketika melihat bahwa kemenangan itu harus dibayar dengan banyaknya korban dari prajurit mereka sendiri. Bucky segera menelpon ke pangkalan meminta kabar soal teman-temannya. Ia pun kaget ketika mendengar kabar bahwa pesawat Buck telah oleng dan tidak balik ke landasan. Mengetahui bahwa esok hari ada misi berikutnya, Bucky pun bergegas pergi untuk pulang ke pangkalan. Engine 1's quit! Christ! Engine 4's done!